Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tak
Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ini masih dalam suasana Paskah. Saya menyampaikan selamat Paskah, selamat beribadah. Walaupun masih dalam situasi prihatin, kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Dan mari kita bersama-sama sejenak mengambil waktu untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kami ya Allah, oleh karena kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama beribadah. Kami berdoa syukur kepadamu karena kasih setiamu Tuhan tidak pernah melewat dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, peringatan Paskah beberapa waktu yang lalu mengingatkan kita akan kesengsaraan, kematian, dan juga kebangkitan Yesus Kristus, yang kesemuanya itu merupakan penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Melihat, menyaksikan situasi dunia saat ini dengan COVID-19, di mana Tuhan menyatakan kuasanya, apa tujuan, apa maksud Tuhan? Mungkin ya, melihat terjadinya kemerosotan moral, kemerosotan rohani di mana-mana, dan oleh siapapun, dan oleh pengikut agama apapun. Saat ini saya bertanya, apa yang dibutuhkan dunia saat ini? Pertobatan. Tidak ada kata lain kecuali satu kata, pertobatan. Katakan bersama-sama, tidak ada lain kecuali satu kata, pertobatan. Baik, kita sekarang akan belajar firman Tuhan, membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan menolong saudara untuk membacakannya. Ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kita perhatikan di sini, persembahan darah domba jantan, darah lembu jantan, percikan abu lembu muda, menguduskan, menyucikan secara lahiriah. Kemudian di dalam ayat 14 mengatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini perbedaan. Ya, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru nyata sekali bahwa Yesus Kristus sendiri mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban yang akan menyucikan bukan hanya yang secara lahiriah, tetapi menyucikan hati nurani kita. Nah, di sini ada kata hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Mengapa bukan dosa, tetapi justru perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, artinya bahwa perbuatan yang sia-sia pun perlu pertobatan, di samping dosa itu sendiri. Nah, Alkitab mencatat dan memberi pengertian kepada kita bahwa pertobatan mencakup dua perkara, yaitu
yaitu perkara pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan pertobatan dari dosa. Baik, kita akan melihat di sini pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Saya akan memberikan penjelasan apa itu maksudnya dengan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia adalah satu perbuatan yang tidak sejalan dengan hati pikiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Ya, pasal 6 kita akan belajar penuh ya. Tapi saya harap nanti Ibu Bapak bisa membaca di rumah dan mempelajarinya di rumah. Saya akan mengambil beberapa ayat saja untuk lebih kita mengerti. Diawali dengan banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus untuk melihat mukjizat-mukjizat yang diperbuat Yesus. Dan ketika mereka melihat mukjizat-mukjizat itu, mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Artinya bahwa mereka mencari Tuhan. Dengan beramai-ramai mencari Tuhan itu ada motivasi yang tidak sejalan dengan hati dan pikiran Tuhan kita Yesus Kristus. Diawali dari ayat yang ke-26. Ya. Di situ dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah melihat roti itu dan kamu kenyang." Artinya bahwa motivasi mereka mencari Tuhan semata-mata untuk kebutuhan jasmani. Ya. Walaupun mereka sudah melihat tanda-tanda yang dilakukan Yesus yang menyatakan siapa Yesus. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang mereka lihat semata-mata yang lahiriah, semata-mata untuk kebutuhan jasmani. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-30 di situ dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Yesus menyampaikan satu pernyataan yang luar biasa di sini. Dia menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong mengikutinya, mengelilinginya, yang sudah bergaul, katakan seperti itu, sedemikian lama, tidak mampu melihat tanda-tanda yang sudah diperbuat Yesus yang menyatakan keilahian Yesus. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita melangkah di dalam ayatnya yang ke-25 dan 26. Di situ dikatakan, ayat 25, ayat 35 maksud saya, maaf. Ayat 35 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Dan ayat yang ke-35 berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Satu pernyataan yang masih dalam perumpamaan, sebab mereka sudah tidak percaya kepada Yesus. Nah, dan kalau kita memperhatikan, ya, di dalam ayatnya yang ke-41, pernyataan perkataan sabda Allah di dalam Yesus ini ditanggapi oleh orang-orang Yahudi dengan bersungut-sungut. Ya, ayat 41 mengatakan demikian. "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga." Jadi bayangan orang-orang Yahudi pada waktu itu membandingkan antara roti yang mereka terima pada waktu perjalanan keluar dari Mesir dengan
apa yang disampaikan Yesus Kristus sebagai Dia adalah roti yang datang dari surga, menjadikan banyak orang yang mendengar pengajaran-pengajaran Yesus ini mulai satu demi satu mengundurkan diri dari hadapan Tuhan oleh karena ketidakpercayaan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan murid-murid Yesus yang 12 itu? Kita akan melihat pengakuan daripada Petrus. Di dalam ayat 67 sampai 69 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus yang melihat tanda-tanda yang sudah diberikan, perkataan Yesus dan apa yang diperbuat Yesus, bisa membedakan antara hal-hal yang lahiriah dan hal-hal yang rohani. Sehingga Petrus mengambil satu sikap, ya, melalui imannya dia menyampaikan kata-kata yang luar biasa. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bukan hanya percaya, tetapi juga tahu siapa yang dipercayainya. Saudara menggarisbawahi kata-kata percaya dan tahu. Tahu di sini saya menyampaikan kepada saudara, tahu, mempercayai, mengerti siapa yang dipercaya. Nah, ini yang harusnya menjadi dasar, menjadi pola kehidupan yang menyembah. Kita tahu sih kepada siapa kita percaya dan apa yang harus kita percayai di dalam Dia. Ini yang harus sekali lagi menjadi prinsip, menjadi pola hidup yang menyembah. Pengakuan Petrus seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup dengan percaya saja menerima Yesus Tuhan Yesus? Kita cukup percaya begitu? Saya sampaikan kepada saudara, hal percaya itu sama dengan mereka yang ada di luar Kristus. Mereka pun percaya bahwa Allah ada. Karena itu saudara, melalui firman ini saya sampaikan, bertobatlah. Itu perlu kita perhatikan di sini. Mungkin perbuatan yang sia-sia, yang mana kita harus bertobat, terjadi di dalam ibadah kita, di dalam persembahan kita, di dalam puji-pujian kita, di dalam doa kita, itu pun bisa menjadi perbuatan yang sia-sia kala mana kesemuanya tidak untuk kemuliaan Allah. Dan ada hal yang perlu kita perhatikan, ya, adalah sangat-sangat penting bagi kita. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah lahir baru dan kita sudah diciptakan menjadi baru. Ya. Tetapi apa yang kita perbuat dengan kelahiran baru kita? Apa yang kita buat dengan pertobatan kita, percaya kepada Dia? Kehidupan kita setelah menerima Yesus tidak ada perubahan sama sekali. Inilah yang boleh kita renungkan bersama-sama. Perbuatan yang sia-sia. Walaupun kita sudah menyampaikan aku lahir baru, tetapi kalau perbuatan kita tidak menunjukkan Kristus di dalam hidup kita, sama artinya perbuatan yang sia-sia. Yang kedua yang perlu kita perhatikan bukan hanya
Pertobatan atas perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tetapi juga pertobatan atas dosa. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Di situ dikatakan dengan sangat jelas, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ada dua kata, sadarlah dan bertobatlah. Kita harus menyadari bahwa Yesus telah menderita, mati, bangkit semata-mata untuk menjadi korban penebus dosaku. Katakan seperti itu. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan apapun untuk melepaskan diri dari murka Allah akibat dosa. Juga kita harus menyadari, sadar diri bahwa kita telah melanggar ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah. Ya, di mana kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Itu pun dosa di mana kita harus bertobat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertobatan adalah karunia Allah bagi setiap orang, seperti di dalam Kisah Rasul 11 ayat 13. Kita manusia harus menyadari bahwa pertobatan yang sungguh akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dan akan mengubah pola kehidupan secara menyeluruh. Berpaling dari perkara yang tidak menyenangkan Allah. Ya, dan dengan iman memuliakan Allah. Ibu bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, akhirnya saya akan menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Saya sampaikan kepada ibu bapak saudara bahwa pola hidup, prinsip hidup yang menyembah merupakan aktualisasi kehidupan, aktualisasi kualitas hidup yang diberikan Allah kepada kita, orang-orang percaya. Manakala kita mau mengambil bagian di dalam hakikat hidup Allah, di dalam dan melalui Kristus. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk memeriksa diri kami, perbuatan-perbuatan kami yang sia-sia, perbuatan kami yang kami selubungi dengan hal-hal yang rohani, yang seolah-olah kami layak di hadapan-Mu. Baik melalui ibadah kami, baik melalui persembahan kami, pelayanan kami, doa kami, bahkan puji-pujian kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa selama ini yang kami lakukan sungguh tidak menyenangkan hati Tuhan, sebab kesemuanya yang kami perbuat sia-sia karena tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak untuk memuliakan Tuhan. Banyak di antara kami Tuhan melakukan segala sesuatu untuk dipuji orang, untuk dikatakan baik, untuk dikatakan rohani. Karena itu Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami diingatkan, disadarkan untuk bisa mengoreksi diri kami, sehingga hari-hari ke depan kehidupan kami semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Dia sanggup